masih sering. Kadang disantet juga, terus dibuat dagangannya sepi. Padahal kita kan istilahnya kan usaha kecil-kecilan kalau diserang kayak gitu kan merugikan, bahkan kalau misalkan sampai nyawa yang itu sampai yang melayang nyawa kan kasihan keluarganya yang ditinggalkan. Sampai sampai sekarang pun masih masih banyak yang kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Parjo. Saya ingin menceritakan saya diteror oleh cewek saya yang ternyata disantet oleh rekan kerjanya sendiri. Pada awalnya saya kenal sama beliau itu di salah satu kafe di pinggir Pantura. Terus saya minta nomor HP-nya dan saya merasa saya mempunyai rasa sama orang tersebut. Singkat cerita, setelah jadian dan ternyata dia itu hamil. Mungkin karena hamil karena tamu-tamunya pas di tempat kerja itu, dan dia sempat mau menggugurkan kandungannya dan saya larang agar bisa apa istilahnya anaknya itu biar lahir. Pas waktu itu padahal dia nggak sakit nggak apa, dia memang istilahnya paling rame lah di tempat kerjanya, paling laris di lokasi tersebut. Lalu tidak terlalu lama, kurang lebih hampir 5 bulan saya jadian itu, apa dia mengalami hal-hal yang janggal dan di luar nalar. Habis itu dia langsung sakit tapi secara non medis, dirawat di rumah sakit. Tapi nggak ada penyakitnya. Tapi di itu tidak ada penyakitnya yang jelas secara medis. Jadi pagi masuk ke rumah sakit, sorenya langsung dia sudah tidak ada. Dan setelah kejadian itu, saya ikut takziah lah, mengantarkan ke pemakamannya. Habis itu saya langsung lanjut acara tahlilan di rumah almarhumah. Pas waktu saya pulang, selepas takziah, mamanya bilang sama saya, intinya jika almarhumah punya salah tolong dimaafkan. Pas waktu itu memang saya sedikit miskomunikasi masalah sama almarhumah lah. Waktu itu saya belum bisa memaafkan, terus saya diteror. Pas saya pulang dari makam itu tahlilan terus pulang ke rumah, saya lupa pakaian saya yang bekas tanah makam itu tidak saya cuci, langsung saya masukkan ke kamar lah, digantung di kasur di kamar gitu. Terus saya mau bikin kopi di dapur, terus ada kejadian jengkel seperti saya dilempar pakai ini baskom itu yang tempat sayur gitu itu. Terus besoknya lagi sama, cuman pas aku mau ke toilet pas malam Jumat itu saya kan nggak ikut tahlilan. Terus saya ada kejadian janggal lagi di toilet, keran nyala sendiri, mati sendiri. Terus setiap malam datang ke mimpi, bahkan cerita dari orang-orang terdekat warga sekitar makam yang beliau dikebumikan di situ, dia sering menampakkan diri di sekitar lokasi makam. Setelah saya selidiki,
ternyata dia itu memberi pesan lewat mimpi itu bahwa dirinya itu meninggal karena ada yang nggak suka sama dia. Mungkin kan di dunia malam kan banyak sih yang memakai istilahnya dukun lah apalah itu buat persaingan dalam suatu kerjaan. Lah mungkin salah satu temannya itu ada yang mempunyai niat jahat sama beliau lah. Saya telusuri, ternyata memang adalah ngaku. Sebenarnya tujuannya itu bukan untuk membuat dia meninggal, tapi hanya tidak betah di lingkungan tersebut dan mencari tempat lain untuk bekerja. Tidak boleh kerja di tempat yang itu karena merasa iri dan lain-lain lah. Tapi si almarhumah bersikeras di situ dan akhirnya malah kejadiannya seperti itu sampai nyawa yang melayang. Dan Itu posisinya anaknya meninggal juga atau enggak? posisi anaknya itu berarti kan yang sudah lahir itu kan usianya 7 bulan. Punya maksudnya saya kenalan itu memang dia itu sudah punya anak awalnya. Terus pas meninggalnya itu pas di rumah sakit itu dicek memang ada janinnya sekitar 2 bulan atau 3 bulan itu yang ada di perut itu. Makanya setelah setiap malam di lingkungan makamnya itu dia sering inilah menampakkan diri di pohon gitu kan. Itu cerita dari warga sekitar pemakaman. Nah, setelah itu ternyata saya itu juga keluarganya seakan-akan kayak menyalahkan saya. Dikira saya yang membuat dia kayak gini. Saya telusuri ternyata temannya sendiri yang melakukan itu. Dan dia mengaku setelah hampir setahun lebih kejadiannya. Berarti awal-awal kejadian dia apa temannya tidak ada yang mengaku bahwa pernah melakukan istilahnya santet kepada almarhumah. Mungkin karena persaingan dalam dunia kerja, merasa cemburu dalam istilah apa di lingkungan pekerjaan. Intinya saya didatangi lewat mimpi itu awalnya nggak percaya. Soalnya dia memang muncul terus dan dia apa istilahnya apa hilang tidak muncul lagi setelah ada pengakuan tersebut. Istilahnya dia hanya ingin memberitahu bahwa ada yang istilahnya nggak suka sama dia, penyebab kepergiannya itu kayak gitu, makanya dia istilahnya nggak tenang lah, kurang tenang lah. Setelah mengaku itu baru dia istilahnya tenang, sudah nggak ada lagi. Tapi dulu memang pas waktu di mimpinya itu kayak benar-benar mengerikan mas. Jadi kayak apa ya, semacam kayak susu tapi besar banget, kayak paku itu dari kepala itu sampai ke leher itu pas di mimpinya itu setiap malam lah. Jadi saya kepikiran terus, tapi saya tetap nyari informasi dan semua rekan kerjanya itu nggak ada yang mengaku atau istilahnya itu paling sakit istilahnya medis lah, istilahnya sakit biasa kecapean gini lah, padahal memang ada sesuatu yang ditutup-tutupi di lokasi tersebut. Dan saya hampir hampir setiap malam lah, terus saya bingung ini lah. Saya alhamdulillah kenalan sama teman saya, punya kenalan sama ini kayak orang pintar lah. Saya cerita kejadian tersebut dan saya minta tolong, akhirnya memang benar apa yang saya lihat di mimpi itu memang sebenarnya itu pesan lah, pesan dari almarhumah.
bahwa istilahnya kematiannya itu janggal, dan hampir hampir di semua usaha warung kayak gitu mungkin banyak yang pakai gituan buat penglaris, buat istilahnya menarik banyak tamu. Tapi tak jarang juga yang sampai membunuh kayak gitu, walaupun tidak semuanya. Tapi Istilahnya lagi rumah sakit pernah nemenin nggak mas atau gimana? pas waktu itu belum sempat nemenin, soalnya pas masuk itu jam 8 pagi kan saya kerja. Rencananya pulang saya mau ke rumah sakit, ternyata dikabarin memang sudah drop, sudah inilah intinya sudah nggak bisa tertolong lah kasarannya. Langsung saya langsung ke rumah duka karena memang dari pihak rumah sakit memang sudah mengabarkan bahwa sudah tidak ada ininya lagi, apa, nafasnya lagi, dan langsung dibawa ke rumah duka. Oke, lu pas di mimpi itu pernah ada pesan atau apa gitu? Pesannya cuman istilahnya minta tolong dan kayak minta maaf gitu mas. Minta maafnya mungkin pas masalah dulu, istilahnya dia pernah punya salah sama saya, terus minta minta tolong bahwa istilahnya minta tolong bahwa ini tuh kayak ada apa, kejadian besar yang tertutupi yang harus dipecahkan gitu loh, kayak ada misteri yang harus benar-benar dipecahkan, harus ada kejelasan. Istilahnya dia itu cuman pengen tenang, setelah masalah itu terungkap pun sudah udah nggak ada lagi, intinya cuman apa ya, dia meninggalnya belum bisa tenang kalau masalah itu belum terungkap. dan dan apa istilahnya, warung-warung tersebut itu emang selalu ramai mas. Warung tersebut itu memang selalu ramai, dan yang selalu banyak tamu itu memang almarhumah. Dari awal pun sebenarnya sudah curiga sih, curiganya eh, iri dalam suatu kerjaan itu memang pasti ada sih, cuman kan saya tidak sampai punya kepikiran bahwa akan ada nyawa yang hilang di situ. Padahal kan dia meninggal juga kan di kandungan yang masih apa, ada janin di kandungan, terus masih apa, meninggal apa, bayi usia 7 sampai 8 bulanan lah. Lah kasihannya itu kan istilahnya anaknya nggak ada yang ngasih jajan. Kadang saya juga kalau misalkan ada rezeki lah paling silaturahmi buat jajan, karena saya sebenarnya sudah pernah kenal cuman lupa sih awal asal mulainya. Lah ketemu lagi di warung itu, terus pas apa saya ke rumahnya itu pas dia hamil yang pertama, yang anak yang apa 7 bulan itu sih. Pas waktu kan dia masih ngandung itu, saya apa sudah kenal tapi kan belum akrab. Dia istilahnya kayak mau ngegugurin, soalnya istilahnya apa, dia fokus kerja lah istilahnya, ngejar target kerjaan, kalau hamil kan mungkin susah. Lah saya yang nyuruh buat biar biar anaknya itu jangan digugurin lah. Terus pas yang kedua itu mungkin dia kecolongan, dan intinya teman-temannya pun mungkin banyak yang nggak suka karena memang hampir semua tamu yang datang itu nyarinya dia. Jadi yang lain itu kayak apa ya, cemburu sosial lah istilahnya. Bahkan bisa dikatakan dia itu pendatang baru, sementara yang lain itu kan udah lama di situ. Istilahnya kan masa senior di apa dikalahin sama junior lah istilahnya, punya punya pemikiran hal yang seperti itu. Itu pas waktu di teror itu bener-bener
setiap malam itu luar biasa. Kalau jam 12 sampai jam 1 diteror sampai kebangun kan tidur kan. Lah, buat tidur lagi tuh nggak bisa, bener-bener kepikiran istilahnya, ini mimpi tapi ya kayak istilahnya ngasih pesan yang sangat penting gitu lah. Lah akhirnya kan saya minta tolong teman saya itu buat datengin orang pintar, maksudnya biar ngasih petunjuk lah, ada apa, ada maksud apa dalam mimpi tersebut gitu. Dan ternyata benar, ada istilahnya dia meninggalnya itu secara janggal. Dan memang semua warung, hampir semua warung itu memang kayak gitu. Kadang banyak apa istilahnya, orang yang kerja di situ atau tamu yang di situ kesurupan, mungkin diserang sama warung sebelah. Terus di situ kan kadang ada istilahnya apa ya, makanan-makanan ringan buat cemilan, misalkan apa, sate kah apa, itu banyak yang nggak jadi karena setiap warung pun main serang-serangan gitu. Istilahnya main goib lah, main goib hampir di apa, di daerah sini tuh hampir kayak gitu, walaupun tidak semua tapi kan mayoritas itu. Dan yang saya harapkan sih, semoga ini adalah apa, kejadian yang terakhir kalinya, jangan sampai ada lagi kejadian yang kayak gitu. Soalnya kan sama-sama nyari duit, walaupun istilahnya apa, kerja malam lah. Soalnya kan kalau masalah goib itu kan kasihan korbannya juga sih, istilahnya meninggalnya pun tidak tenang, terus juga meneror orang yang mungkin yang terdekatnya ya, yang diteror supaya istilahnya membuka apa istilahnya rahasia yang terbongkar di balik kejadian itu. Dan itu pun sampai sekarang pun mungkin masih masih ada apa istilahnya, serang-serangan goib apa di antar warung itu sampai sekarang pun masih 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 istilahnya, dari dulu itu memang memang kayak gitulah walia, walaupun nggak semua. Kadang juga ya mungkin nggak tahu sih kalau di daerah lain, kalau di sini di Pekalongan istilahnya kayak usaha batik, terus pengrajin tempe itu pun masih banyak yang istilahnya diserang, istilah apa, goib itu sih masih masih sering. Kadang disantet juga, terus dibuat dagangannya sepi, padahal kita kan istilahnya kan usaha kecil-kecilan, kalau diserang kayak gitu kan apa, merugikan. Bahkan kalau misalkan sampai nyawa yang itu, sampai yang melayang nyawa kan kasihan keluarganya yang ditinggalkan. Sampai sampai sekarang pun masih masih banyak yang kayak gitu. Apalagi kalau kan yang namanya batik kan full sih, semua produksi batik. Terus onlinean pun kan batik Pekalongan banyak sih yang itu kan, yang jadi seller di Tanah Abang, di Solo, dari Pekalongan. Dan itu di balik layar pun masih ada sistem gaib sampai sekarang, main-main istilahnya apa ya, ilmu hitam lah, santet lah, sampai sekarang. Padahal tahun ini, di tahun yang ini tuh udah modern sih, Iya. kenapa masih mempercayai hal-hal yang istilahnya apa ya, di luar nalar, sedangkan bersaing secara sehat itu lebih sportif dan istilahnya lebih bersih lah, lebih berkah kasarnya kan. Itu Mas pas waktu kenalannya kan berarti di tempat karaoke gitu ya Mas ya. Nah, itu berarti Masnya datang ke situ atau ketemu yang lain? Gimana coba awal ceritanya itu gimana? pas pas pertama awalnya dulu kan, sebelum sebelum ambil yang pertama, pas ke situ itu ceritanya hujan mas, hujan terus neduh, nggak taunya kan warung warung kayak gitu kan, yang istilahnya apa ya, ngejain minuman gitu kan. Saya di situ pun pertama cuma pesen kopi sama ini apa, Jajanan ringan lah. sama makanan ringan, neduh lah.
posisi kan lagi hujan kan. Awal mulanya di situ, pertama kali ketemu lah. Nah, ternyata pas pertama kali di warung itu kan pertama kali ngobrol, tapi sebelumnya udah pernah ketemu tapi saya tidak belum ngobrol karena hanya sekilas aja dulu itu. Mulai berani ngobrol itu pas meduh itu, kayak ibaratnya kayak gak asing nih orang gitu kan. Dan dari situ baru saya berani minta nomor WhatsApp-nya dia, dan sampai istilahnya apa ya, sampai apa, pacaran lah. Giliran setelah itu kok memang warung itu memang rame, warungnya memang rame, warung di sekitar situ. Giliran apa, udah lama ini chattingan kan, pacaran ya, sering aku antar jemput sama rumah ke situ. Terus jam 3 hampir subuh itu aku yang jemput, sering. Dan padahal mereka-mereka yang iri sama dia itu, mereka yang pakai mobil padahal, sedangkan dia itu motor pun saya yang antar jemput pakai motor pribadi saya. Orang istilahnya baru pertama kali kerja di dunia kayak gitu. Setelah ada ini, saya minta tolong teman saya untuk nyariin orang yang pintar, ditelusuri lah itu eh, tempat kerjanya. Saya tanya-tanya sama ini, sama rekan kerjanya, memang iya mengakui. Cuman posisi itu udah lama, dia baru berani mengaku udah lama. Dan saya pun mendapat teror itu pun setiap malam, Mas. Jadi pertama kali kan saya anggap cuma mimpi biasa. Cuman kan lama kelamaan kan saya hidupnya kayak orang tenang, Mas. Satu, istirahat kan terganggu, jam tidur terganggu. Terus istilahnya apa, kalau malam itu pasti kayak mimpi buruk itulah, kayak seakan-akan Ego lah. saya melihat dia itu benar-benar kesiksa lah, kesiksa dengan apa ya istilahnya, dengan kejadian meninggal yang kurang wajar kasarannya kan. Setelah itu mengakulah itu kan, itu pun masih meneror, si pelaku sudah mengaku pun masih meneror. Dan ternyata saya mengajak lah itu sama orang pintar itu kan, saya datanglah ke makamnya, saya datang ke makamnya. Terus apa istilahnya, sama orang pintar itu saya disuruh ke tempat kerjanya mengambil kayak susu itu sih, Mas. Itu posisinya sekitar di pintu masuk warung tersebut. Entah itu buat apa saya nggak tahu. Dan saya ambil, dan istilahnya apa ya, kata orang pintar itu, ini tadi yang kamu ambil saya musnahkan, istilahnya untuk menenangkan biar tidak meneror lagi secara mimpi, biar istilahnya kayak orang pintar itu apa, menyempurnakan raganya belum sampai ke akhirat, soalnya dia belum tenang. Dan bener apa, orang pintar itu memang menolong saya dari awal sampai akhir. Jadi intinya bener-bener inilah, bener-bener istilahnya itu membuka rahasia yang dibungkam selama itulah, dari santet dari itu, karena mungkin beliau yang lebih paham tentang hal kayak gitu sih. Dan takutnya kan kalau kenanya ya sama yang lain, kadang kan bisa dikatakan kan mau nyerang sama si A, ternyata si A punya pegangan, takutnya kan nyasarnya ke anaknya, ke sanak saudaranya kayak gitu. Nah itu di apa istilahnya, dimusnahkan itu biar enggak apa, makan korban lagi, Mas. Makan korban lagi apa, entar itu saudaranya apa gitu. Dan setelah kejadian itu, padahal dulu kan warung rame kan, sekarang itu udah nggak seperti dulu.
paling 1, 2, 3 lah tamu yang ke situ, nggak kayak dulu full rame. Soalnya memang lah itu mungkin ada kaitannya sama barang yang aku ambil disuruh orang dijual pintar itu. tersebut, iya. Tapi kan kembali kepada kepercayaan masing-masing sih mas. Istilahnya kalau apa percaya ya monggo ya, kalau misal nggak percaya nggak apa-apa, tapi kalau saya pribadi sih saya percaya hal goib. Soalnya istilahnya eh, yang Tuhan itu menciptakan makhluk itu bukan cuma manusia, ada jin dan lain segala macam kan, berarti kan itunya goib, istilahnya makhluk yang tidak semua orang bisa melihat, cuman mungkin ambisi manusianya aja yang istilahnya meminta pertolongan sama jin lah, sama inilah, hal goib lah itu. Kalau misalkan tidak ada kejadian itu, mungkin sampai sekarang pun saya masih di teror mas, Oke, setiap malam. oke. Untuk terornya Setiap, apa tuh mas? ya mimpi, Oh jelas. mimpi terus kadang apa ya, kalau saya mau ke toilet misalkan malam-malam, ya kadang kayak kayak apa ya, ada yang di belakang saya atau apa, kayak merinding gitu sih ya. Oke. Nah untungnya itu apa bapak apa orang pintar itu kan benar-benar mengarahkan saya mas. Soalnya kata bapak pintar yang orang pintar itu cuman orang yang terdekat yang dikasih istilahnya apa ya, petunjuk buat ini apa, membongkar apa apa rahasia besar ini. Soalnya orang tuanya pun tidak tidak apa, tidak diteror kayak gitu, paling istilahnya mimpi-mimpi biasa, mimpi paling wah istilahnya ketemu cuma di mimpi. Tapi kalau saya itu janggalnya itu di mimpinya itu banyak meninggalkan pesan, dan pesannya itu pesan yang harus diselesaikan gitu. Awalnya saya pendam, lama saya pendam itu, terus saya merasa terganggu karena apa ya, itu tidur itu apa jadi berantakan kan. Kalau habis diteror bangun, terus saya tidurnya lagi susah mas, istilahnya kepikiran atau gimana gitu loh. Dan alhamdulillah setelah ini apa, setelah dibantu sama bapak-bapak itu orang pintar itu, alhamdulillah sudah sudah tenang, sudah tidak ada gangguan lagi lah istilahnya lah. Dan saya pun merasakan istilahnya ya sudahlah, memang kehendak Tuhan ya, kalau masalah apa istilahnya takdir itu kan semua kan kembali kepadanya kan, takdir itu kan Tuhan jangan, cuman kan apa pesan saya itu hindarilah hal-hal yang kayak gitu, kasihan Oke kan istilahnya. ini gini, masnya itu kan perahu ya, berangkat perahu ya. Iya. Nah ada pengalaman horor nggak di laut gitu? Kalau di laut sih belum Mas. Belum pernah. Soalnya ini sih apa namanya, kalau saya itu nggak terlalu aktif kalau malam. Kalau yang lain kan mungkin kan kalau malam kan mancing gitu kan, tapi kalau saya tidur ya ya udah tidur besok Aja. kerjaan. Terus pengalaman kalau di darat, pengalaman apa yang mas pernah alami? Kalau di darat paling apa ya, kalau kasat mata itu kan tempat saya kan pesisir ya mas, Oke. itu tuh sering kejadian, istilahnya kan spot-spot orang mancing kan banyak tuh di situ kan. Kalau di tempat saya itu misalkan mancing, kalau posisi lagi adzan masih lanjutan mancing, bakal ada kejadian yang sedikit janggal itu mas. Kayak misalnya adzan maghrib lah, misalkan adzan maghrib itu masih di situ mancing, ntar kalau misalkan mau pulang itu kendaraan yang dibawa misalkan motor atau mobil kadang kan itu trouble mesti mas. Kalau di tempat saya mogok lah, terus diakalin nggak bisa, dibawa ke bengkel terdekat nggak bisa, terus giliran sampai rumahnya di step itu kan
nyala langsung di soalnya saya pernah pernah ya sering lah nolong ibaratnya mancing tapi istilahnya lah itu waktu adzan kan off harusnya kan, ntar kalau misalkan anu adzan udah selesai lanjut lagi, itu seringnya kayak gitu kayak misalkan istilahnya apa ya, eh memang penghuninya di situ itu memang mungkin lewat di situ atau gimana saya kurang paham juga sih, cuman hal yang sering terjadi kan kayak gitu mas, kalau hal-hal mistis ya. Terus paling sama apa ya, kalau jalan-jalan saya apa jalan ke rumah saya itu kan memang istilahnya kan sepi sih mas, gelap gitu kan, daerah-daerah gelap lah ya, paling ini lihat-lihat apa menambahkan diri aja udah paling kayak gitu, nggak terlalu yang mencelakakan orang sampai bikin istilahnya kecelakaan lah apalah, alhamdulillah tidak, paling hal-hal mistisnya seperti itu. Makanya saya apa istilahnya kaget masalah pribadi saya itu kok ada yang sampai yang membunuh tapi lewat jalur yang kayak gitu, saya pun awalnya percaya nggak percaya, ibaratnya sedikit hampir nggak percaya itu loh, sampai bisa membunuh lewat jalur itu gitu. Ternyata memang kalau orang istilahnya pikirannya udah buntu, dendam, istilah apa, apapun bahkan bakal dilakukan gitu, apapun resikonya gitu kan. Dan ternyata saya apa istilahnya percaya dan menyaksikan bahwa kok ada ya sampai apa istilahnya santet gitu, soalnya itu dari kejadian yang saya alami itu almarhumah itu. Posisi Mas tuh udah sayang banget belum sama yang korban itu, kayaknya Ya jujur ya sayang sebenarnya, istilahnya sebelum kejadian itu kan saya sempat ini sempat ngelarang dia buat kerja di situ kan, sempat ngelarang karena kan pas waktu itu kan dia kan lagi menyusui anaknya yang 7 bulan, jadi kan kalau misalkan minum anaknya minum asi kan otomatis kan apa yang dikonsumsi ibunya kan bakal respon langsung ke anaknya, cuman karena dianya yang ibaratnya istilahnya nyari uang di sini banyak nih, penghasilannya kerja di sini banyak apa gimana, jadi kan trigger kayak gitu juga ya kebutuhan juga sih, cuman kan istilahnya kalau misalkan kita kerja di tempat yang halal kan mungkin lebih berkah lagi sih mas, saya tidak menyalahkan siapapun, cuman istilahnya kan kalau masalah santet dan guna-guna itu semua kan bakal ada balasannya tersendiri, entah itu di dunia atau entah kalau sudah di akhirat nanti kan pasti pertanggungjawaban kan pasti akan diminta di sana gitu loh. nah itu yang kan hamil, tahu nggak Mas yang hamil itu siapa? Nah pas saya yang hamil yang kedua nah, yang hamil yang kedua itu apa pas di rumah sakit itu malah dokter yang ini kan yang ngasih tahu kan pas terakhir dia ke rumah sakit itu, apa pagi ke rumah sakit terus sorenya meninggal itu gitu kan, dokternya kan ngasih ini kan, wah ini ada janinnya di ininya, ada istilahnya ada apa bayinya lah ya, kandungan masih ngandung gitu lah kan. Tapi kalau masalah istilahnya itu sama siapanya lah itu, makanya saya pernah apa ngediemin dia marahin dia karena apa, dia kerjanya itu istilahnya nggak cuman kayak nemenin nyanyi doang mas, jadi mungkin kebablasan atau gimana, apa makanya saya sempat marah sama dia, teror awal kan dia mau minta maaf ke saya, terus pertama pertama dia apa pas dimakamin itu kan ibunya kan juga minta maaf sama saya, memang tahu ceritanya masalah saya sama dia itu kan memang tahu kan ibunya itu, tapi kan istilahnya yang ambil yang kedua itu kan perkara itulah istilahnya dia sekarang memang kerja di tempat yang kayak gitulah, mungkin
di luar job desk-nya kan, mungkin tidak hanya menemani minum atau nyanyi, mungkin ada apa hal apa kegiatan lain di luar itu kan, mungkin ada juga sih. Makanya saya sebenarnya nggak boleh dia kerja di situ kayak gitu. Mungkin kan karena tuntutan kebutuhan saya juga kan. Kalau misalkan dia berubah, saya kan mulai istilahnya menabung buat nikah gitu kan. Istilahnya kan bukannya yang dia kerja di situ karena pelit gini-gini nggak ngasih uang, bukan. Istilahnya kan menabung buat kalau misalkan dia berubah, bisa diatur nikah kan, saya udah punya pegangan gitu loh mas. Istilahnya kan ngirit buat kedepannya gimana. Nggak taunya dia malah menjadi korban apa ini ya, hasrat temennya sendiri, sampai istilahnya apa yang santet lah, diguna-guna lah sama temannya yang mungkin istilahnya irilah sama dia. Saya pun heran, yang irinya apa yang bikin mereka iri? Oh, mereka semua pakai mobil, sedangkan dia kerja pakai motor. Itu pun saya yang antar jemput, kalau nggak dia pakai ojek online. Awalnya gitu. Tapi kan saya pernah pernah nyuruh lah, pernah nyuruh buat berhenti gitu kan. Tapi dianya istilahnya sekarang pernah sering megang duit banyak kerja di situ, jadi kayak nggak mau gitulah gitu. Tapi kan pikiran saya kan mikirnya kan suatu saat bakal berubah, ada waktunya, dan istilahnya bakal seiring berjalannya waktu kan pasti mikir kan. Nggak taunya lah itu takdir tidak sesuai harapan. Sebelum dia berubah, sebelum dia membuktikan bahwa istilahnya kalau misalkan mau nikah harus berhenti dari dunia itu, tapi dia sudah meninggal duluan gitu dengan cara yang kayak gitu gitu loh. Itu untuk yang meninggal tidak wajar itu emasnya yang tahu sendiri atau keluarganya tahu juga mas, pernah kena salah enggak atau apa? Pas waktu itu soalnya ini pas ke rumah sakit itu dicek medis itu nggak ada keluhan istilahnya apa sakit lambung enggak, ini enggak ada, kayak nggak ada penyakitnya itu sih. Berarti keluarga nggak tahu, cuma mas yang tahu ya. Mm-mm. Nah, terus tahu nggak mas siapa yang buat dan pernah ketemu nggak? Ya awalnya kan teman-temannya dia ya di lokasi kerja kan saya tanyain, nggak ada yang ngaku kan. Terus ngaku itu ya itu setelah kejadian udah lama lah, setahun setengah itu. Jadi selama setahun setengah itu belum terbongkar kan masalahnya, saya kan diteror terus mas. Kurang lebih setahun setengah saya diteror lewat mimpi itu. Kayak pihak keluarganya kan nggak terlalu apa ya, nggak terlalu diteror lah, bahkan tidak diteror, istilahnya nggak tahu bahwa itu tuh dibikin sama orang itu nggak tahu. Jadi dianggapnya ya udah saya istilahnya meninggal ya udah karena mungkin sakit gitu paling kan. Lah karena yang diteror itu saya awal-awal itu berarti selama setahun, hampir setahun lah, hampir setahun itu saya diteror lewat mimpi. Nah habis itu saya minta kenalan sama orang pintar itu kan lewat teman saya. Nah selama 5 bulan apa atau 6 bulan, mereka setahun setengah itu kan, yang sisanya setahun setengah itu saya dan orang pintar itu istilahnya mencari tahu hal tersebut mas. Yang tadi saya sampaikan, saya nyuruh ngambil apa susu yang kayak paku itu, entah itu susu yang buat dia meninggal atau memang itu buat warung rame, saya juga nggak paham tentang masalah itu. Intinya giliran saya istilahnya kebongkar lah siapa yang ini, siapa yang bikin, istilahnya sudahlah adalah yang mengaku setelah istilahnya kejadiannya udah lumayan lama. Tapi pihak dari keluarga istilahnya ya udah nggak apa-apa dikelasin, kasihan kalau diungkit-ungkit terus.
udah kayak diikhlasin. Cuman pesan saya, janganlah kalau misalkan kerja kerja, tapi jangan main-main yang goib-goib kayak gitulah istilahnya kan gitu. Oke mas, kesan dan kesannya apa mas? Kesan dan kesannya, terima kasih. Saya di sini hanya menyampaikan pengalaman pribadi, mungkin hampir bertahun-tahun masalah ini saya pendam, dan baru di sini saya berani mengungkapkan. Karena istilahnya apa ya, kalau dipendam terus itu kan jadi kepikiran. Intinya terima kasih telah apa ya, mengasih tempat cerita tentang kehidupan saya, kejadian saya yang apa yang pernah saya alami. Semoga kedepannya istilahnya nggak ada lah korban lagi buat teman-teman. Semoga ini menjadi edukasi, ambil sisi positifnya, jangan nilai istilahnya apa ya, jangan membenci membenci apapun terhadap orang lain, karena apa yang kita tanam, apa yang itu yang kita hasilkan. Oke, itu aja ya mas ya. Ya. Oke, terima kasih mas. Harapannya untuk sang eh, korban apa nih mas? Doanya. Doanya semoga tenang di sana, terus apa ya, istilahnya anak kamu di sini apa tercukupi kok. Anak kamu di sini udah bisa, mungkin kamu bisa melihat dari sana. Anak kamu udah pintar, udah sekolah, udah apa bisa bisa mandiri tanpa istilahnya, tanpa melihat sosok ibunya, belum pernah istilahnya apa ya, merasakan kasih sayang dari ibunya. Intinya intinya semoga tenang di sana itulah.